Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan izinkan saya untuk mempresentasikan tugas mata kuliah operasi riset ya. Untuk kali ini tema atau topik yang saya pilih adalah terkait optimalisasi keuntungan produksi parfum dengan nonlinear programming ya, NLP ya. Di sini saya ambil karena berkaitan juga dengan aktivitas sehari-hari selain sebagai PNS di Kemdikbud juga sambil jualan parfum ya. Latar belakangnya yaitu adalah Koperasi Al Rehab ini memproduksi dua jenis parfum ya. Yang pertama Super, yang kedua Sultan ya. Nah, jenis parfum Super ini terbuat dari atau campurannya ya 80% etanol dan 20% bibit parfum ya. Kemudian untuk jenis Sultan ini terbuat dari 75% etanol dan 25% bibit parfumnya ya. Dalam satu hari koperasi hanya menyediakan sejumlah ya 150 liter etanol, kemudian 50 liter untuk bibit parfum ya. Nah, berdasarkan pengalaman yang lalu-lalu, Koperasi Al Rehab ini telah menentukan bahwa harga dan permintaan itu dihubungkan melalui persamaan berikut ya. Jadi P1 itu sama dengan 30 min X1 ya. Kemudian P2 itu adalah 40 min X2 ya. Nah, keterangan di sini adalah X sendiri adalah jumlah permintaan dalam liter ya. Kemudian P sendiri itu menyatakan price atau harga ya dalam satuan dolar. Nah, terkait permasalahan optimisasinya, nah, pada tabel ini bentuk penyederhanaan dari penjelasan sebelumnya, yang mana untuk parfum tipe Super ini mengandung 80% etanol dan 20% parfum ya, bibit parfum ya. Kemudian tipe Sultan mempunyai kandungan campuran 75% etanol dan 25% bibit ya. Nah, yang dalam satu hari maksimal 150 liter etanol ya. Kemudian ini bibit parfumnya maksimal 50 liter ya. Kemudian kembali pada tujuan pemecahan pada studi kasus Koperasi Al Rehab ini adalah berapa liter ya untuk masing-masing tipe atau jenis parfum yang harus diproduksi setiap hari agar memaksimalkan pendapatan atau keuntungan ya. Nah, pertanyaan tersebut dapat kita selesaikan dengan memisalkan koperasi ini mempunyai atau memproduksi tipe Super dengan X1 ya. Ini X1, kemudian tipe Sultan ini X2. Nah, maka tujuan untuk memaksimalkan pendapatan dari koperasi ini dapat dituliskan sebagai berikut ya. Objektif functionnya ya, Z sini P1 X1 plus P2 X2 ya. Nah, jadi P1 di sini diganti 30 ya, min X1, kemudian P2-nya diganti 40 min X2 ya. Nah, terkait fungsi objektif atau kekangan ya, di sini kita telah memiliki objektif function di mana fungsi ini kita ubah ke dalam bentuk nonlinear programming normal ya. Jadi akan kita substitusikan nilai P di mana nilai tersebut kita ganti menggunakan rumus yang kita buat di awal tadi ya, yaitu harga dikurangi permintaan ya. Nah, sehingga dapat fungsi normalnya berikut ya, X1 kuadrat min 30 X1, kemudian X2 kuadrat min 40 X2 ya. Nah, untuk concern sendiri ini merupakan batasan yang telah ditentukan oleh koperasi di mana setiap harinya hanya tersedia 150 liter etanol, kemudian bibit parfumnya 50 liter ya. Nah, ini persamaannya sesuai dengan kondisi koperasi. Oke, selanjutnya fungsi gradien ya. Nah, kemudian untuk dapat menentukan concave atau convex, pertama kita harus menentukan gradien fungsi atau dari objective function yang sudah kita
definisikan tadi ya. Jadi gradient sendiri merupakan turunan dari objective function. Bisa kita lihat di sini ada metrik ya. Dari nilai metrik pertama ini merupakan turunan dari X1 ya. Kemudian yang ini bawah merupakan turunan dari X2 ya. Nah, X1 sendiri X1 kuadrat turunannya adalah 2X1 ya. Kemudian 30X1, 30, selanjutnya X2 kuadrat 2X2, kemudian 40X2 40 ya. Nah, setelah kita dapatkan gradient ini, maka langkah selanjutnya adalah untuk menghitung metrik Hessian ya. Nah, metrik Hessian sendiri rumusnya merupakan turunan ya dari gradient, atau dalam kata lain rumus Hessian ini diperoleh dari turunan kedua dari objective function ya. Nah, bentuk normalnya kan Hessian seperti ini ya, bentuk sederhananya ya, X1, X1, X2, X2, X1, X2. Nah, di mana turunan dari X1 ini adalah 2. Kemudian nilai X1, X2 nya kosong ya, nggak ada nilainya ya. Makanya tuliskan sini 0. Kemudian X2, X1 juga 0. Kemudian X2 nilainya 2 ya. Nah, sehingga dari sini diperoleh bahwa metrik Hessiannya adalah 20 dan 02 ya. Oke, selanjutnya apakah konveks atau concave? Nah, tadi kan jadi kita sudah peroleh dari fungsi Hessian. Untuk menentukan konveks atau concave, kita harus menghitung ya determinannya dari fungsi Hessian dikurangi dengan nilai lambda ya. Determinan dikurangi lambda. Rumus determinan sendiri kan ya AD kurang BC ya. Ini kan kalian silang ya. AD ini BC ya. Nah, diperoleh di sini ini kan 2 min lambda dikali 2 min lambda diperoleh 2 min lambda kuadrat, kemudian 0 kali 0 minus 0 ya. Nah, di sini kan diperoleh adalah lambda kuadrat min 4 lambda plus 4 ya. Nah, di sini diperoleh bahwa lambda pertama itu 2, kemudian lambda 2 itu sama dengan 2 ya. Nah, jadi sesuai teori ya, bahwa jika ada fungsi dengan nilai lambda lebih dari 0 ya, sama dengan ya, atau bisa disebut semi definite positif ya, maka disimpulkan bahwa fungsi tersebut adalah konveks ya. Sebaliknya jika minus atau negatif bisa disebut concave ya. Ya, kemudian setelah kita mendapatkan fungsi konveks, artinya kita mencari nilai minimum dari nilai fungsi yang kita buat tadi dalam bentuk normal. Akan kita coba selesaikan dengan partial derivative solution ya. Nah, jadi cara ini cara sederhana untuk mendapatkan titik optimum ya dari nilai minimum. Di sini kan X1 kuadrat minus 30X1, di sini kita peroleh 2X1 minus 30, kemudian ini kita pindah 30 nya menjadi 2X minus sama dengan 30, kemudian X1 nya itu 30 ya, dibagi 2 tadi, kemudian X1 nya 15, kemudian sama ya, X2 nya ya, X2 kuadrat minus 40X2 ini diperoleh lah X2 nya 20. Nah, kemudian constant ini ya, tadi yang X1 yang tadi 15, kemudian X2 nya 20 kita masukkan ke sini ya, ke nilai constant ya, dihasilkan 1, 2, 3 dan 42 ya. Nah, perhitungan ini akan kita coba buktikan dengan Excel solver, di mana perhitungan ini menghasilkan nilai yang sama ya antara partial derivative tadi dengan Excel solver ya, di mana X1 nya tadi menghasilkan 15 dan 20 ya. Mari kita coba buktikan menggunakan Excel solver ya. Oke, sekarang kita coba menggunakan Excel solver ya. Pertama-tama tabel yang kita buat tadi kita masukin ke Excel solver. Ini pertama-tama kita rubah dulu menjadi bentuk desimal ya, untuk memudahkan ya.
Kemudian di sini ada komposisi tadi, tunnel lebih parfum, kemudian harga tadi ya. Ini maksimal liternya, ini constraint-nya, di sini ada optimasinya. Kita langsung coba aja ya menggunakan Excel Shopper. Pertama kita set dulu nih set objektifnya, kemudian pilih minimal ya. Kemudian ini labelnya kita masukin di sini. Kemudian kita masukkan ini ya, constraint-nya ya. Ini kita masukin 0. Kemudian tambah selanjutnya bit parfumnya ya. Sini oke. Ini 0. Oke. Nah, di sini kita milih JRG linear ya. Kemudian kita coba solve ya. Lihat. Nah, hasil yang tadi perhitungan manual tadi bisa kita lihat di sini persis sama ya perhitungannya ya. Nah, ini adalah hasil capturean dari Excel Shopper tadi ya, bahwa perhitungan yang sebelumnya yaitu menggunakan partial derivative solution dengan Excel Shopper persis sama ya. Ini super 15, X1 nya sultannya, X2 nya 20 ya. Sini juga constraint-nya. Dari sini perhitungan Excel Shopper bisa kita simpulkan ya, mungkin ya, bahwa koperasi ini harus memproduksi parfum super ya, minimal sebanyak 15 liter. Kemudian tipe sultan atau 20 liter ya di sini. Nah, dapat disimpulkan selanjutnya ini adalah bahwa didapat penyelesaian optimum sebagai berikut ya. Nah, yang tadi parfum supernya 15, kemudian sultannya 20 ya. Dari sini untuk memperoleh keuntungan optimum ya, bahwa koperasi Al-Rehab ini harus memproduksi parfum super sebanyak 15 liter, kemudian yang sultan sebanyak 20 liter ya setiap harinya. Nah, mungkin itu saja dari presentasi saya. Mungkin masih banyak kekurangannya, mohon maaf dimaafkan. Salah hilap dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.